Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dan pintar kelas 6? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ke pembelajaran PPKN tema 1 subtema kedua, yaitu materinya mengenai pengamalan sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa berdoa ya sayang sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, pada kelas sebelumnya pasti kalian sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Kita ingat kembali ya, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu disimbolkan dengan rantai. Sila yang ketiga persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan sila yang terakhir yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan gambarnya, yaitu kepala banteng. Pancasila sebagai ideologi dasar negara merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan sila keempat sangatlah penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa sih itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan dengan tujuan untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nah, kita akan ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Apa saja sih? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, seperti pada gambar berikut, menghormati setiap pendapat yang ada. Kenapa? Karena dengan prinsip bahwa perbedaan pendapat itu wajar ya. Nilai yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam kepentingan bersama. Dan yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kita akan ke pengamalan sila keempat pada Pancasila. Apa saja sih contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat ya. Nah, yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda. Ini dalam masyarakat ya. Yang kedua, melakukan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Kalian bisa lakukan apabila sedang berada di kelas. Yang ketiga, mengikuti pemilu, pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Yang kelima, mengutamakan kepentingan orang banyak atau bersama daripada kepentingan pribadi. Dan yang keenam, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Yang ketujuh, melakukan musyawarah dalam menentukan liburan keluarga. Nah, ini contoh pengamalan sila keempat dalam keluarga. Dan yang kedelapan, mendahulukan membantu ayah dan ibu atau orang lain daripada bermain.
Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya sudah berbeda, yaitu ada gambar padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar, itu adalah sila kelima. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Pancasila menjadi panduan bagi rakyat Indonesia dalam bersikap dan berperilaku. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dan penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, kita akan melihat pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Tidak memilih-milih ya. Yang kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Dan yang ketiga, suka bekerja keras. Lalu yang keempat, tidak berperilaku boros, suka berhemat, dan tidak bergaya hidup mewah. Itu ya, berarti kalian harus rajin menabung. Dan yang kelima, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang keenam, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh, menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Dan yang kedelapan, menghargai hasil karya orang lain atau melindungi hak-hak orang lain. Nah, itulah contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, kita akan ke latihan soal. Kalian pasti sudah mengetahui tentang pengamalan sila-sila keempat dan sila kelima dalam kehidupan. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, selamat belajar dan selalu tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Dian Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.